Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan permainan ini juga tentunya ditunggu oleh kawan-kawan, pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Vidit Kurati, di mana momen skakmat pun terlewat di partai ini. Tentunya pada event Pro Chess League 2023, bagaimana permainannya langsung kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen sebagai pemegang buah putih memulai langkah dengan pion ke B3. Ia memilih pembukaan Nimjo Larsen attack. Pion ke D5, gajah ke B2, lalu C5, pion ke E3, dan A6 saat ini mencegah gajah ke depan. Kuda ke F3, kuda ke C6, pion ke D4, lalu kuda ke F6. Pertukaran pion terjadi, pion D memukul pion C, dan E6 membuka akses gajah. Pion ke A3 saat ini tetap gajah memukul pion C5, B4, gajah mundur ke A7, dan di dalam posisi ini pada permainan masa lalu pernah dimainkan dengan pion ke C4. Di sini dipilih kuda B ke D2, dan ini langkah no penalty, di mana juga tetap mendukung pion ke depan melaju. Rokade dari hitam, maka pion ke C4 saat ini pion memukul pion, kuda menerima kembali, lalu pion ke B5 langsung mengusir kuda. Kuda ke D6, lalu gajah ke D7, dan gajah ke D3. Berlanjut menteri ke E7 mengancam kuda, dan rokade dari putih teman-teman. Apakah kuda ini dikorbankan? Tentu tidak, sehingga di sini kuda ke D5 supaya ke depan menteri bisa memukul kuda. Karena apabila langsung menteri memukul kuda saat ini, masalahnya gajah memukul pion skak, membuka akses menteri, mengancam menteri. Oke teman-teman, untuk itulah di dalam posisi seperti ini kuda ke D5 dimainkan dan kuda mundur ke E4, benteng ke D8, dan di sini benteng ke C1, gajah ke E8, dan berlanjut menteri ke E2, di mana juga melepaskan ancaman dari benteng ke depan, juga menghubungkan benteng satu sama lain. Dan hitam melanjutkan dengan pion ke H6 mengontrol petak penting G5, di mana mencegah kuda aktif ke depan, benteng F ke D1, benteng A ke C8, lalu pion ke H3. Berlanjut dengan gajah ke B6 saat ini, mungkin ke depan membawa menteri, atau bahkan di sini juga mensupport benteng ke depan, menawarkan pertukaran benteng. Kuda ke G3 berlanjut, dan kuda ke F6, gajah ke B1 saat ini. Kita lihat teman-teman, bagaimana Magnus Carlsen mempertahankan sepasang gajah ini, juga menawarkan pertukaran benteng. Benteng memukul benteng skak, benteng memukul kembali, lagi-lagi ditawarkan benteng ke D8. Di sini Magnus Carlsen menolak benteng ke C1. Raja ke F8 saat ini, kuda ke E4 menawarkan kuda, kuda ke D5 menolak, kuda ke C3 lagi-lagi menawarkan, kuda kembali ke F6, menteri ke C2 saat ini, di mana ke depan akan ditawarkan kuda, di mana juga membawa ke depan ada ancaman skak ke depan terhadap raja hitam. Berlanjut benteng ke C8 saat ini, maka kuda ke E4 menawarkan, lagi-lagi ditolak kuda ke D5, dan di sini adalah sebuah opsi yang cukup menarik dari Magnus Carlsen, kuda ke C5 teman-teman. Kita ingat teman-teman bahwa di sini mengancam pion, dan kuda juga saat ini tidak lagi berada di posisi semula, sehingga ancaman ke depan terjadi. Dan di dalam posisi ini bahwa kuda kembali, di mana mengorbankan pion ini adalah sebuah opsi, namun Vidit Kurati memilih gajah memukul kuda. Dan di sini adalah posisi kritikal teman-teman. Magnus Carlsen juga fokus rencananya membawa menteri ke H7 ancaman skak ke depan, akan tetapi ini skakmat yang terlewatkan. Anda pause video ini teman-teman. Ini adalah sebuah tantangan. Apa kira-kira opsi terbaik putih, langkah mematikan di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan. Langkah itu ialah dengan gajah memukul pion lemah G7 skak. Kita lihat apabila tidak diterima tetap juga ancaman skakmat. Diterima pun sama saja, menteri ke H7 skak, raja ke F6. Di sini menteri memukul pion H6. Ini pun skakmat. Kita lihat teman-teman, bagaimana kuda ini mengontrol petak penting, petak pusat E5. Namun rupanya di sini Magnus Carlsen langsung juga menteri ke H7, dan dimainkan tentunya dengan pion ke F6, membuka akses raja ke depan. Menteri ke H8 skak, raja ke F7, benteng saat ini baru memukul gajah, mengembalikan perwira yang hilang. Menawarkan pertukaran menteri sebagai lanjutan adalah sebuah opsi. Di sini menteri ke B7 juga ke depan secara tidak langsung mengancam diagonal ini, juga mungkin membuka ruang bagi raja untuk melarikan diri.
pion ke 4 mengusir kuda ke F4 saat ini. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Menteri ke H7. Sebelumnya di dalam posisi memang sangat sulit untuk juga dikalkulasi bahwa gajah memukul pion F6 adalah sebuah opsi. Apa yang harus dilakukan apabila pion menerima? Jelas menteri ke H7 skak, menteri hitam akan hilang. Apabila juga dicoba dengan raja menerima, maka dapat menteri ke F8 skak. Lihat, menteri menutup, ada pion ke E5 skak. Kita lihat teman-teman bahwa di sini juga membuka akses gajah. Tentu kuda wajib menerima, sehingga di sini benteng memukul benteng. Tentunya terlebih dahulu menteri memukul menteri skak pertukaran, sehingga unggul kualitas ke depan. Walaupun mendapatkan pion teman-teman, tetap kualitas putih akan lebih baik karena benteng lebih baik dibandingkan kuda. Dan kita akan melihat bedanya teman-teman. Kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini Magnus Carlsen memilih menteri ke H7 dan dimainkan kuda ke E7, dan ini sangat penting teman-teman, di mana raja bersanding dengan kuda dan ini cukup kuat sebagai defender bagi hitam. Dan sekarang jadi pertanyaan, bagaimana putih melanjutkan permainan? Di sini secara komputer bahwa kuda mundur adalah sebuah opsi sebagai defender ke depan. Memang ini terlihat pasif dan Magnus Carlsen ingin menekan membawa kuda ke E5 skak, akan tetapi ini dapat dimanfaatkan ke depan dengan baik oleh Vidit Gurati. Sebelumnya teman-teman, bagaimana mungkin juga ada yang bertanya, gajah saat ini memukul pion bang? Masalahnya ini tidak berlaku karena kuda ini sangat kuat, di mana raja akan menerima teman-teman pion ke E5 skak, maka raja ke F7 dapat kembali. Kita lihat bagaimana dua kuda ini mengontrol petak penting ini. Dan semisal dilanjutkan benteng memukul benteng, maka menteri menerima kuda ke H4, ada menteri ke C1 skak saat ini. Kita lihat teman-teman counter attack-nya, dan gajah pun ke depan akan hilang. Dan kita kembali Magnus Carlsen mencoba dengan membawa kuda ke E5 skak, maka tentu diterima saat ini kuda teman-teman. Gajah saat ini memukul pion juga ancaman ke depan. Kuda ke H5 menyelamatkan diri juga mensupport pion. G4 mengusir kuda, maka di sini benteng memukul benteng terlebih dahulu. Di sini juga ada skak ke depan sehingga pion menerima benteng, maka kuda dapat ke F6 sebagai defender. Di sini juga mengancam menteri. Gajah memukul kuda, tentunya raja menerima G5 skak saat ini teman-teman. Karena apabila dicoba dengan E5 skak, tetap kuda mundur dan ini pun cukup aman teman-teman. Oke, dimainkan G5 skak, tentunya diterima pion ini sekarang. Pion ke E5 skak baru saat ini. Raja mundur, menteri ke H5 skak, dan raja mundur ke F8. Di sini menteri memukul pion teman-teman. Karena apabila dicoba tetap melakukan skak ke H8, kuda menutup dan ini sangat solid. Semisal gajah ke H7, maka gajah ke F7 ini pun cukup aman. Sedangkan menteri putih sudah terpojok saat ini. Untuk itulah teman-teman, kita kembali masih dicoba menteri memukul pion saat ini, maka langsung menteri ke F3, di mana sebagai defender teman-teman juga di sini mengancam pion ke depan. Maka menteri ke G4 menawarkan menteri, di sini gajah ke C6, ancaman skakmat ke depan sehingga memaksa Magnus Carlsen menteri memukul menteri. Gajah memukul kembali, raja ke H2 saat ini, maka kuda ke C6. Memang di sini Vidit Gurati unggul 1 perwira dan Magnus Carlsen masih terus melanjutkan permainan. Dan ia melanjutkan raja ke G3 mengancam gajah, gajah ke D5, lalu F4, raja ke E7, di sini raja ke F2, kuda ke A5 saat ini, dan B4, berlanjut kuda ke C4, tentunya pion wajib tumbang, gajah ke D3, kuda memukul pion, raja ke E3, lalu A5 saat ini, mempersiapkan ke depan pion promosi, raja ke D4, gajah ke C6, H5, B4, F5, di sini pertukaran terjadi, gajah menerima, lalu A4. Lagi-lagi fokus dua pion bebas ini menuju petak promosi. Berlanjut E6, maka B3 saat ini, raja ke C3, kuda ke B5 skak, raja ke B4, akan tetapi setelah kuda ke D4, di sini juga Magnus Carlsen menyerah. Mengapa teman-teman? Kita lihat apabila dilanjutkan di sini gajah terancam, gajah pindah misalkan wajib di diagonal ini untuk menghentikan pion. Masalahnya pion ini akan tumbang. Jelas di sini ke depan dalam skala Super Grandmaster hitam dapat memanage permainan dengan baik. Sangat-sangat menarik teman-teman partai yang terjadi. Kita lihat bagaimana Magnus Carlsen pada momen sebelumnya miss. Ia tidak melihat ada ancaman 3 langkah skakmat teman-teman, yaitu dengan gajah memukul pion G7 skak, dan ini pun ancaman skakmat. Akan tetapi tentunya Magnus Carlsen juga manusia, tetapi dengan juga langkah blunder dengan tetap menyerang membawa kuda ke E5 skak, dan Magnus Carlsen juga mengalami kekalahan pada langkah ke-58 dengan kuda ke D4, dan di sini ia menyerah. Karena apa? Ke depan juga hitam akan memanage permainan karena unggul komplit 1 perwira dan juga pion bebas ke depan
menuju petak promosi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa Grandmaster Magnus Carlsen memiliki tingkat akurasi 79,2% dan Vidit Gurati 85,7%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.